Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yoga Akbar Saputra. I'll present my paper about the effect of visual storytelling and advertising creativity on brand image. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Visual Storytelling dan Kreativitas Iklan Terhadap Brand Image. Bersama Dr. Nuriyati Samatan dan saya sendiri Yoga Akbar Saputra. Pendahuluan, perubahan digital di era modern ini membuat perilaku masyarakat dalam membagikan informasi berubah. Kehadiran media sosial membuka peluang baru bagi implementasi berbagai jenis strategi komunikasi pemasaran. Sebuah perusahaan merencanakan strateginya terkait pembentukan brand image pada produk atau perusahaannya. Menurut Cullen tahun 2018, kegiatan pemasaran media sosial menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam membentuk sebuah merek atau branding dan mampu meningkatkan brand image. Salah satu perusahaan yang memperhatikan brand image yaitu Gojek dalam iklan Indonesia Bangkit Bersama. Pesan yang ingin digambarkan dan disampaikan dalam iklan Gojek ini adalah brand image perusahaannya. Pesan ini dapat dilihat menjadi salah satu citra Gojek untuk memotivasi Indonesia untuk bangkit bersama dalam melewati masa pandemi ini. Melihat fenomena ini, peneliti merasa tertarik mencari dan menggali lebih dalam pada iklan Indonesia Bangkit Bersama Gojek, GoPay, dan Tokopedia. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada visual storytelling atau variabel X1. Menurut Lemkow, Ritchie, dan Crocs tahun 2012, visual storytelling berarti sebuah foto atau teknis visualisasi lainnya yang memiliki makna dan dikombinasikan dengan berbagai informasi naratif sehingga pesan dapat disampaikan dengan jelas pada audiens. Yang kedua ada kreativitas iklan atau variabel X2. Menurut Handoko tahun 2006, iklan yang kreatif akan memiliki. Yang kedua ada kreativitas iklan atau variabel X2. Menurut Handoko tahun 2006, iklan yang kreatif akan menarik perhatian orang yang melihatnya. Iklan yang kreatif adalah iklan yang dianggap original atau asli, tidak disangka-sangka, penuh arti, dan mempengaruhi emosi. Iklan yang kreatif membuat audiens memperhatikan iklan tersebut hingga detail dan rinci. Yang ketiga ada brand image atau variabel Y. Moriarty, Michelle, dan Wells tahun 2012, halaman 50, dalam bukunya mengartikan brand image sebagai ide atau gambaran mental tentang sebuah merek yang mengandung asosiasi tertentu mewah, tahan lama, murah, dan juga memiliki emosional tertentu. Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekologi media. Menurut McLuhan, West, dan Turner tahun 2007, teori ini melihat lingkungan media, gagasan bahwa teknologi dan teknik, mode informasi dan kode komunikasi yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Teori ekologi media dikenal dengan slogannya, yaitu medium adalah pesan. Frasa tersebut mengacu pada kekuatan dan pengaruh medium terhadap masyarakat, bukan konten atau isi pesannya. Media dapat mengubah persepsi kita tentang orang lain, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan dari suatu proses berpikir dan bukan dugaan yang dikemukakan secara asal. Syahrum dan Salim tahun 2012, page 40, dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua variabel, atau yang dikenal sebagai hipotesis kausal. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh visual storytelling dan kreativitas iklan terhadap brand image. Berikut hipotesis dalam penelitian ini. O1 tidak terdapat pengaruh visual storytelling atau X1 terhadap brand image.
HA1 terdapat pengaruh visual storytelling X1 terhadap brain image. HO2 tidak terdapat pengaruh kreativitas iklan terhadap brain image. HA2 terdapat pengaruh kreativitas iklan terhadap brain image. HO3 tidak terdapat pengaruh antara visual storytelling dan kreativitas iklan terhadap brand image. HA3 terdapat pengaruh antara visual storytelling dan kreativitas iklan terhadap brand image. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan paradigma positivisme. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah melalui observasi dan kuesioner yang disebar kepada responden. Sampel yang digunakan sebanyak 400 responden dari keseluruhan total populasi yang berjumlah 265 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang diolah melalui aplikasi IBM SPSS versi 20, didapatkan nilai regresi sebagai berikut. Y sama dengan 10,750 plus 0,422 X1 plus 0,495 X2 plus E. Nilai konstanta adalah 10,750. Artinya, jika tidak terjadi perubahan variabel visual storytelling dan kreativitas iklan, atau nilai X1 dan X2 adalah 0, maka dengan ini nilai brand image adalah sebesar 10,750. Koefisien regresi visual storytelling sebesar 0,422. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel visual storytelling sebesar 1%, maka akan menaikkan variabel brand image sebesar 0,422 atau 42,2%, atau sebaliknya. Koefisien regresi kreativitas iklan sebesar 0,495. Artinya bahwa setiap kenaikan variabel kreativitas iklan sebesar 1%, maka akan menaikkan variabel brand image sebesar 0,495 atau 49,5%, atau sebaliknya. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu hasil uji T. Berdasarkan uji parsial atau uji T dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 20, variabel visual storytelling memiliki nilai T hitung sebesar 10,096 dengan nilai probabilitas SIG sebesar 0,000. Karena nilai T hitung 10,096 lebih besar dari T tabel 1,966 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa visual storytelling berpengaruh signifikan terhadap brand image. Variabel selanjutnya yaitu variabel kreativitas iklan atau X2. Memiliki nilai T hitung sebesar 7,406 dengan nilai probabilitas SIG sebesar 0,000. Karena nilai T hitung 7,406 lebih besar daripada T tabel 1,966 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan kreativitas iklan atau X2 berpengaruh signifikan terhadap brand image. Hasil pembahasan selanjutnya yaitu hasil uji F. Berdasarkan uji F, diperoleh nilai F hitung persamaan regresi sebesar 218,588 dengan nilai probabilitas SIG sebesar 0,000. Karena nilai F hitung 218,588 lebih besar daripada F tabel 3,0185 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Hasil uji R-square atau koefisien determinasi.
Berdasarkan R-square, diketahui nilai R-square sebesar 0,523. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 52,3%. Hal ini berarti 52,3% brand image dipengaruhi oleh visual storytelling dan kreativitas iklan. Sedangkan sisanya yaitu 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kesimpulan. Yang pertama, ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X1 atau variabel visual storytelling berpengaruh positif terhadap variabel Y atau brand image, Gojek atau Goto, iklan Indonesia Bangkit Bersama, sebesar 42,2% dengan dimensi personality yang mendominasi di antara dimensi lainnya, yaitu sebesar 83,1%. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa variabel X2 atau variabel kreativitas iklan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau brand image, Goto atau Gojek dalam iklan Indonesia Bangkit Bersama, sebesar 49,5% dengan dimensi tidak terduga yang mendominasi di antara dimensi lainnya, yaitu sebesar 80,7%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X1, variabel visual storytelling, dan variabel X2, variabel kreativitas iklan, mempengaruhi secara simultan terhadap variabel Y atau brand image sebesar 52,3%, di mana pada variabel X1 didominasi oleh dimensi personality dan pada variabel X2 didominasi oleh dimensi tidak terduga. Sedangkan sisanya 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Saran, pada penelitian ini menggunakan teori ekologi media mengenai pengaruh visual storytelling dan kreativitas iklan terhadap brand image. Selanjutnya saran, pada penelitian ini menggunakan teori ekologi media mengenai pengaruh visual storytelling dan kreativitas iklan terhadap brand image. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin melakukan penelitian dengan objek serupa, maka disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain dari variabel yang sudah diteliti, agar dapat memperoleh hasil yang lebih beragam serta memperkaya teori yang ada, dan juga disarankan untuk menambahkan faktor lain atau variabel lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Ucapan terima kasih kepada Dr. Nuriyati Samatan yang telah menjadi editor dalam penulisan ini, dan Yoga Akbar Saputra, saya sendiri, yang telah menjadi penyelaras akhir dalam video conference dan paper ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.